Masa kecil lu tuh absurd ya, Nay? Absurd banget cuy. Gue tuh gak tahu kenapa hidup gue tuh penuh dengan komedi. Ternyata gue dipersiapkan untuk ngedirect imperfect. Kakak gue sering banget ngebego-begoin gue. Dia pernah bikin gue pengen masuk SLB. Karena dia bilang kayak, kamu tahu nggak ada sekolah banget, namanya sekolah luar biasa. Jadi sekolahnya luar biasa banget. Wah, mata gue langsung bersinar kan. Kayak gimana tuh? Iya, nyanyi, gambar, berenang. Pokoknya nggak belajar sama sekali. Oke, selamat datang di InFrame, sebuah bincang-bincang dengan para pelaku sinema. Hari ini kita kedatangan Naya Anindita. Hari ini kita mau ngebahas bedanya Tinder sama Bumble. Wow, jadi Naya Anindita adalah seorang salah satu dari sedikit sutradara perempuan di Indonesia ya, Naya. Dan lo memulai karir di usia yang sangat-sangat muda ya. masih ranu. Ranu. Iya, enak dipetik ya. Tapi sebelum ke situ sebenarnya mumpung gue lumayan kenal Naya, dan ketika kita bikin Imperfect Series lumayan sering ngobrol. Jadi gue punya banyak cerita soal Naya yang menurut gue menarik untuk diceritakan. Jadi kita jangan ke situ dulu. Masa kecil lu tuh absurd ya, Naya? Absurd banget cuy. Gue tuh gak tahu kenapa hidup gue tuh penuh dengan komedi. Ternyata gue dipersiapkan untuk ngedirect imperfect gitu. Everything is aligned. Bener. Preparing you for this moment. Oke. Jadi ceritain dikit dong, masa kecil itu lu sering dikerjain sama abang lu. Ya, jadi waktu gue kecil, karena gue bedanya cuma setahun, mungkin kayak Mas No kali ya. Kayak Snow 5 tahun. 5 tahun ya. Pengetahuan dia tentang keluarga gue memang agak sedikit kurang ya, tapi nggak apa-apa. Iya, maksud gue akrabnya. Ya, akrabnya. bagus kayak ngelesnya, gitu, bagus. akrabnya. Jadi kayak kakak gue sering banget ngebego-begoin gue. Kayak contohnya misalnya kayak dia bilang tanah tuh rasanya kayak coklat. Ya gue percaya dong, namanya juga. Bentar, umur berapa ini? Wah, masih kecil banget, gue lupa. Berapa? Kayak mungkin 4-3 gitu kali ya. Dan lu lupa. percaya? Karena kakak gue adalah role model gue waktu itu. Siapa lagi kan, lu pasti ngikutin kakak lo kan. Jadi bukan karena lu tolol, bukan ya? Itu juga mungkin. Jadi gue cobain lah tuh tanah. Tuh, ini tanah di mana? Tanah di mana? Tanah depan rumah. Basah apa kering? Semi-semi, kayak pagi-pagi gitu loh yang ada embun-embunnya gitu. Jadi bukan yang kering. Aduh. Gembur kan kalau Bandung kan tanahnya. Iya, terus lu comot. Gue comot. Masukin mulut. Hap! Kok enggak rasanya gitu. Terus udah gitu dia juga pernah bilang kalau misalnya sarung diikat kayak Superman bisa kita terbang ya kan. Gue suruh naik tuh pohon, suruh loncat dengan gaya Superman. Dan itu kan bahaya ya, Nay. itu agak bahaya sih. Berapa meter tinggi? Dan dia jaga di bawah nggak? Dia ngeliatin sih lebih tepatnya. Tapi seberapa tinggi? Lo loncat? Sebenarnya sih nggak tinggi-tinggi banget, mungkin sekitar 1 meteran. 1 meteran untuk anak kecil kan lumayan ya. Iya, terus gue keseleo gara-gara itu. Gara-gara ketololan gue. Dia ketawa nggak ketika lo terkecoh itu? Dia kayak ups gitu. Ya, kayaknya waktu itu bisa deh gitu. Masih masih mempertahankan ya, kebohongan. Ternyata nggak bisa. Kayaknya waktu itu kok katanya bisa ya gitu. Gila. Gue ya udahlah. Terus dia pernah bikin gue pengen masuk SLB. Karena dia bilang kayak, kamu tahu nggak ada sekolah banget, sumpah. Namanya sekolah luar biasa. Jadi sekolahnya luar biasa banget. Wah, mata gue langsung bersinar kan. Kayak gimana tuh? Iya, nyanyi, gambar, berenang. Pokoknya nggak belajar sama sekali. Nggak ada matematika. Pokoknya senang-senang. Iya sih, nggak salah sih tapi kan. Gue kayak, aku mau dong masuk sekolah luar biasa. Iya, bagus banget sekolah luar biasa. Kamu pasti seneng deh di situ. Pokoknya bener-bener nggak ada pelajaran. Kita semua cuma main-main aja. Akhirnya pas nyokap gue pulang kerja, gue nangis dong. Gue ngotot pengen minta dimasukin ke SLB. Sekolah luar biasa. Coba lu bayangin deh, anak-anak bilang sekolah luar biasa. Oh my God, amazing, what is that? Jadi gitu pas nyokap lu pulang kerja, mama aku mau masuk SLB. Iya, lu sekolah. bilang apa? Hah, kenapa? Iya kan kata sekolah luar biasa. Aku pengen masuk sekolah luar biasa, nyanyi, gambar. Akhirnya nyokap gue tanya, kenapa tiba-tiba gitu? Karena kakak gue nih.
ya kata AA begini. Sampai gue inget kayak berapa minggu kemudian gue actually dibawa ke sama Serius nyokap gue, lo? maksudnya suruh lihat ini loh. Ini lo gitu. SLB itu. Iya. Bagus nyokap lo solusinya. Iya, terus gue di situ kayak oh iya. Ya udah nggak apa-apa di sekolah yang sekarang aja gitu. Oke. Udah seneng kok. Mengurungkan niat. Dia pernah ya, kan lu tahu kan semutan kan, kalau kaki Kesemutan. Dia bilang kalau kesemutan terus lo kayak buka keran, kaki lo dikucurin di keran, ntar semutnya keluar dari kulit lo. Gue percaya lagi, gue kayak buka keran, gue tongkrongin. Mana kok nggak ada semut yang keluar dari kaki gue anjir. Sorry. Tolol. Gua tuh Emang gua lu nangis. terlahir buat jadi sutradara Imperfect Series emang tololnya sama anak-anak itu emang Gue tolol. agak naif gue kalau bagian-bagian itu. Naif sama goblok beda sih Naif. Sama dulu gue Oke. pernah ya. Gue boleh cerita satu lagi nggak? Boleh Soalnya dong. lucu banget. Seru banget bukan Eh. lucu. Jadi gue dulu pernah dibully waktu gue SD. Hidup gue pokoknya penuh dengan bulian lah. Mungkin karena gue tolol kali ya, orang seneng bully gue. Jadi kayak ada temen SD gue yang kerjanya tuh ngambilin makanan gue mulu, bekal gue. Oke. Gue kesel dong, Iya. kayak tiap hari bekal gue tuh selalu dimakan sama dia. Iya. Suatu hari karena gue kesel, gue kan biasanya dibekelin roti sama Mrs. Seres gitu kan. Nah, itu gue inget banget, gue iseng, gue buka tuh bekal gue kasih tai ayam pakai lidi, terus gue selein ke situ, gue tutup. Dapat tai ayam dari mana? Dekat sekolah gue dulu di SDBP itu ada kayak ayam dan anak-anak ayam gitu loh. Gue juga random nggak BPI tahu Bandung kenapa. ya? Iya, Bandung. Terus ya udah gue kasih lah tuh selai itu. Udah terus Selai koto. selai tai ayam. Karena gue tuh anaknya nggak berani konfront, tapi gue gondok. Jadi gue mencari cara supaya gue bisa punya kepuasan pribadi, tapi gue nggak langsung konfront dia gitu. Kelas berapa inget gak? SD kelas 2 gitu ya kayaknya. Ya ampun masih kecil. Maksudnya Oke, kelas 2, terus? kelas 3 gitu. Terus dia datang, bagi dong, ambil gitu. Enak. Biasa kan, bocah-bocah kan gitu kan. Enak. Terus gue bilang, rasanya kayak apa? Enak, rasa coklat. Ya, diseneng-seneng gitu. Mesesnya tetap ada? Ada, tetap ada. Sebagai kamuflase? Tetap ada, nggak gue hilangin itu. 2 hari kemudian baru gue kasih tahu. Tahu nggak? Makanan roti yang kamu makan 2 hari itu kan aku kasih tai ayam. Hahaha. Gue kayak menunggu sampai 2 hari supaya dia nggak muntah dan dia mencerna semuanya. Terus kan gue kalau boker kan gue 2 hari sekali kan. Sebentar. Jadi lu nggak mau langsung ngomong saat itu? Karena gue takutnya Karena kalau dia keluarin itu tai nggak meresap ke badannya ya. Gue tunggu sampai tercerna dengan baik. Dan gue kan boker 2 hari sekali. Jadi gue 2 hari lagi gue kasih tahu dia gitu. Bagus. Biar maksimal ya. Biar maksimal. Terus apa reaksi dia pas tahu? Nangis habis itu. Bohong. Iya bener, sumpah demi Allah. Biasa kan anak kecil bawa Allah gitu. Langsung nangis gitu habis itu, tapi dia udah nggak pernah minta lagi. Berhasil berarti. Berhasil. Oke, jadi buat teman-teman yang di sekolah mungkin anaknya suka dimintain makanannya olesin tai ayam ya. Bener. Tapi dia nggak merasa ada apa yang aneh ketika dia makan gigit gitu, emang nggak ada rasanya, nggak ada baunya gitu. Wah, aku juga kurang tahu ya. Mungkin udah kering kali ya tai ayamnya. Jadi baunya udah evaporate gitu. Tapi gue inget pakai lidi. Jadi kayak lidi gue gitu-gitu. Terus udah set. Gue juga jijik kan megangnya. Masa gue ambil gitu kan. Jadi gue pakai lidi doang. Bagus. Film pertama Kaskus. Sundul, kenapa lu nyengir? Gue belum nanya, kok udah nyengir aja lu. Kaskus, Sundul Gan, ketika syuting umur lu berapa? 25. 25 tahun, film pertama ya. Flashback dulu, dari mana ujuk-ujuk lu bisa jadi sutradara di film Kaskus Sundul Gan yang merupakan semi autobiografi lah ya dari Andrew Darwis dan Ken siapa namanya? Ken Din. Lawadinata. Ken Lawadinata, oke. Dari mana kok bisa lu yang sutradara ini? Itu luck kalau menurut gue. Jadi suatu hari gue lagi di Piala Maya. Gue lagi salah satu yang nge-present nominasi. Dan waktu itu gue baru banget beres ngerjain film pendek sci-fi gue, Ana Ballerina. Terus gue bilang ke panitianya, boleh nggak sambil gue baca nominasi, gue kasih lihat teaser gue yang 1 menit itu. Karena gue baru beres bikin. Tunggu, kok bisa lu diajak ke Piala Maya padahal Karena lu belum filmmaker?
at the time gue udah jadi filmmaker tapi krunya Pandu. Nah, I see. filmnya Pandu yang judulnya Sinema Purnama itu masuk omnibus terbaik, salah satu omnibus terbaik atau gimana Oke, deh oke. tahun sebelumnya. Oke. Terus the next year ya kita disuruh manggil buat baca nominasi buat poster omnibus terbaik. Pokoknya berhubungan dengan itu juga. Ya. Terus yang disuruh datang gue salah satunya. Oke. Habis itu gue bilang ya udah boleh nggak kalau gue taro teaser gue gitu sebelum Insting ini. jualan lo pinter juga ya. Iya, gue bilang kayak karena gue baru banget beres bikin dan gue pengen show teaser itu gitu. Oke, boleh gitu. Ya udah akhirnya ditayangin lah si teasernya. Nah, setelah abis gue baca nominasi setelah beres Mas Tuta, Putra Matuta salah satu yang datang dia ngeliat teaser itu, dia bilang gue pengen dong nonton film lo, gimana caranya gitu. Akhirnya kita ketemu, dia nonton. Sebulan kemudian dia ngontak gue mau nggak ngerjain feature film buat Kaskus Sundulgan, kayaknya kamu cocok, dia bilang gitu karena ini anak muda banget, terus udah gitu banyak main CGI apa segala macam, kayaknya kamu bakalan suka ngerjainnya. Jujur gue awalnya jiper banget, sebanget-bangetnya kayak gimana kalau gue gagal, gimana kalau gue mengecewain, dan ini tuh Sundulgan, ini Kaskus, kalau gue fail tuh gue dihujat sama berapa juta rakyat Kaskus yang bakal ngelemparin tai ke gue gitu ibaratnya gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ya udahlah ya, kenapa nggak gue coba aja, kalau gue gagal ya at least gue udah pernah nyoba dan gue belajar dari kegagalan gue, ya udah gitu. At least gue udah tahu nyobain rasanya gitu, dibanding gue nggak mengambil peluang itu dan gue nggak tahu peluang itu kapan lagi datangnya. Kalau sampai lu dilemparin tai anggap aja karma gitu. Iya, tapi kalau dilemparin tai ya udahlah gue kayak pindah rumah aja gitu, atau gue pindah negara gitu kali ya. Terus ya udah akhirnya gue memberanikan diri untuk ngambil project itu dan have faith aja sama diri gue sendiri. Oke. Jadi fun fact, Putra Matuta adalah produser, sutradara, dia sempat ngedirect yang gue suka banget, sebenarnya Catatan Harian Si Boy ya. Iya. Dan fun fact-nya gue mungkin yang orang banyak nggak tahu, waktu gue pernah bukan ya? waktu gue pernah viral dalam arti yang negatif ya, waktu gue Diculik sempat itu kan, diculik Ernest? itu yang masuk kontainer itu, kalau teman-teman anak lama pasti tahu tuh pas heboh gue diculik dalam kontainer itu dia sutradaranya. Dia cerita gak sih sama lo? Iya. Iya. Itu gue latihan panik di dalam kontainernya, gue dikurung di garasinya dia malam-malam. Terus dia bilang, itu tak lu masih inget gak tak? Gara-gara lu nih tak, gue jadi ribut sama orang-orang. Gue dikurung di garasinya dia, di Kemang situ kan kantornya. Iya, benar. Terus gue dikurung, semua lampu dimatiin. Terus dia bilang, bayangin lu ada di sini, lu nggak akan bisa ketemu sama istri lu sama anak lu lagi. Wah gila sih itu, tuh gue bener-bener gue gedor-gedor, rolling door segala macam. Gitu latihannya. Anjay. Kan gue belum pernah acting. Bagus tapi. Seru tapi, seru. So seru. anyway, Tuta. Tapi itu bikin lo jadi viral kan? Iya betul. Walaupun viralnya salah, bukan salah Tuta, emang kampanye terlalu berani, idenya terlalu kontroversial. So anyway, jadi akhirnya lo memutuskan untuk menerima pekerjaan itu dengan kesadaran penuh bahwa resikonya besar sekali, dengan lo yang inexperience dan segala macam, tapi akhirnya lo terima juga. Gue terima dan ya udah, gue pikir kalau maksudnya kalau Mas Tuta kasih ke gue, mungkin dia see something that I can't see myself gitu. Jadi kenapa gue nggak mencoba aja have faith gitu. Jadi lo memutuskan untuk let's go. Iya ya udah. Di hari keberapa syuting lo menyesali keputusan itu? Gue sejujurnya nggak menyesali keputusannya, tapi lebih ke ya Allah ternyata gini amatnya jadi sutradara gitu. Tapi kayak gue anaknya kan cukup positif ya dalam hidup, lumayan kayak gue bisa lah menemukan kepositifan dalam kekeosan gitu. Jadi gue mikirnya ya udah anggap aja ini kuliah film, terus lo dibayarin 5 miliar untuk untuk ngerjain film layar lebar yang dimana lo belajar dari situ. It's okay Naya, lo nggak lose anything di sini, lo gain something, you know gitu. Gue kayak, dan nggak ada yang dapat pelajaran kayak lo, ya udah lo terima gitu. Itu yang memotivasi lo kayak gitu diri lo sendiri nih. Ya iyalah, mau siapa lagi? Ya nggak tahu, I mean nggak gampang lo, maksudnya the fact that you can do that to yourself, I think it's very
admirable gitu. Kok bisa gitu lo memotivasi diri lo kayak gitu. Harusnya kan itu datang dari orang lain yang memang ngasih semangat ke lo gitu. Tapi gue memang gitu sih, gue ada fase dimana pasti gue bakal nangis dulu, stres dulu, tapi abis itu gue kayak snap it out gitu, kayak oke, ya udah, ini udah terjadi, harus gue kerjain, ya udah anggap aja ini gue lagi belajar. Apakah itu yang akhirnya membuahkan kepercayaan dari Multivision untuk film kedua lo berangkat? Kayaknya begitu ya, dan salah satunya juga karena jalan-jalan main juga waktu itu. Jadi kayak gue dulu mikirnya ya udah, mungkin ini akan menjadi proyek pertama dan terakhir gue, Sundulgan itu. Terus ternyata masih ada orang yang percaya sama gue dan ngasih proyek ke gue. Terus gue kayak, oh mungkin ini pertama. Gue selalu berpikir bahwa itu akan selalu jadi pertama dan terakhirnya gue ngerjain proyek film. Karena gue tuh kayak punya imposter syndrome ya, dimana gue nggak pernah bisa melihat sesuatu yang kayak gue selalu merasa kurang gitu, dan gue selalu ngerasa kayaknya jelek deh, kayaknya ini deh, kayak orang nggak akan suka, selalu kayak gitu. Jadi setiap gue mengerjakan film tuh gue selalu punya mindset bahwa kayaknya ini akan pertama dan terakhir kalinya, mungkin akan jadi yang terakhir gitu, karena kayak gue nggak pede, terus mungkin orang nggak akan suka, itu gitu. Gue tuh punya banyak inner turmoil juga dalam diri gue yang harus gue benahi gitu. Tapi lo nanya nggak ke siapa? Amrit waktu itu berangkat? Iya, Amrit. Lo nanya nggak ke Amrit, kenapa lo nawarin gue? Gue nanya dan dia bilang dia suka jalan-jalan men waktu itu. Bukan Sundulgan ya? Gue lupa, kayaknya enggak deh. Kayaknya dia nggak nonton deh. Tapi kan jalan-jalan men lo nggak di balik layar, lo di depan layar. Sementara di film berangkat kan lo di balik layar. Gue juga kurang ngerti ya, mungkin dia bisa melihat kayaknya gue bisa ngerjain spiritnya gitu. Terus ya udah akhirnya gue kerjain si berangkat. Terus berangkat juga lumayan, waktu itu juga lumayan chaos karena kita juga road movie. Terus udah gitu kena badai apa segala macam pas di Kawah Ijen, dan kayak ada satu sequence di mana sebenarnya itu harusnya tuh 12 scene, tapi gue cuma bisa ambil 3 scene, dan itu kayak yang paling penting. Karena gitu. waktu? Karena badai di Kawah Ijen. Jadi benar-benar nggak bisa diambil, chaos banget deh, chaos, benar-benar total chaos. Tapi ya balik lagi, gue kayak ya udah nggak ada yang bisa gue lakukan selain daripada maju. Udah jalanin aja, ayo kerjain gitu. Jadi ya udah akhirnya gue mencoba menyelesaikan semuanya dengan segala macam kekurangannya, dan ya udah I did it. Terus dari berangkat tiba-tiba Angga Sasongko nelfon gue sampai bingung nih, orang-orang lihat apa ya, kok gue diajakin mulu. Kalau ya, berangkat deh. Tapi berangkat sih menurut gue mungkin to your favor, mungkin di Sundulgan ada hal-hal yang di luar kendali lo yang mempengaruhi hasil akhirnya. Walaupun mungkin di berangkat hal-hal seperti itu ada juga, kayak cuaca yang tadi lo bilang. Tapi gue juga nggak inget ya, gue tuh nonton berangkat itu kayaknya bukan di premier sih. Kayaknya lo nonton di pesawat. Karena lo telepon gue habis itu. Lo dari Amerika apa dari mana sama Mei. So bilang Mei nonton berangkat, terus Mei nyuruh gue nonton berangkat juga. Iya. Ya, pokoknya gue bukan nonton di bioskop. Pokoknya gue lupa. Pokoknya gue nonton berangkat. And then gue kaget sih. Maksudnya secara directing ya. Maksudnya kan gue juga tahu gitu bikin pengadeganan yang lu bikin itu nggak gampang gitu, bukan yang simple gitu, kayak ada adegan action lah di gudang yang apa segala macam, itu lumayan complicated. Dan menurut gue nonton berangkat itu is a very enjoyable movie. Gue nggak ngerasain tuh yang lu bilang tadi, gila harusnya 12 scene, kita cuma punya waktu buat 3. Enak-enak aja gue nontonnya gitu. Jadi dari situ gue ngobrol sama lu, and then gue nggak tahu kita bisa ngerjain apa bareng, tapi gue tertarik aja sama lu dengan jam terbang lo yang minim, tapi hasilnya kok impresif menurut gue gitu. Dan ketika itu gue ngeliat juga secara komedi juga, gue nggak tahu deh proses lu dari, sekalian nanya deh, itu kan lucu ya filmnya, dan dari naskah proses komedinya gimana tuh? Dari naskah kan yang penulis kebetulan stand up comedian juga, Isman yang nulis kan, and then gimana tuh prosesnya dari pengolahannya? Apa dari reading udah banyak digodok sama pemain atau gimana? Iya, jadi dari naskah, terus gue banyak ngobrol sama pemain sebenarnya. Kita coba, terus ternyata misalnya nggak works, kayak kita rubah deh, kita ganti gini kali ya, kita buat gini kali ya gitu. Jadi seperjalanannya tuh banyak yang berubah di set, terus di reading.
Oke. Gitu sih. Jadi banyak juga yang di luar dari naskah malah sebenarnya Oke. gitu. Oke. Itu berapa hari syutingannya? 18 hari. 18. Mepet lah ya untuk film yang Road movie. lu harus pindah-pindah terus gitu. Oke, and then setelah berangkat tiba-tiba dapat telepon dari Angga Dwi Angga, Masa Songko iya. untuk ngerjain Eknoid. Iya, untuk jadi science fiction dan gue tuh suka banget sama sci-fi sebenarnya. Kenapa gue suka sama sci-fi? Karena gue suka kayak world building gitu. Gue suka kayak menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu. Gue suka sesuatu yang surreal gitu. Gue suka mainin lighting, gue suka mainin menciptakan universe sendiri gitu. Gue suka bermain di situ gitu. Terus jadi pas diajakin Angga, ih seru banget. Gue pengen banget bisa nyobain ngerjain film sci-fi. Apalagi film pendek pertama gue juga sci-fi kan. Terus ya udah Ana Balerina bisa ditonton di mana nih? di Vidsi. Oh, Vidsi itu kayak channel buat film pendek gitu. Itu nggak harus pakai VPN nggak sih? Enggak, Oh, bebas ya? bebas. Oke. Terus abis itu ya udah Angga nawarin Eknoid, gue tertarik banget sama tema sci-fi-nya. Iya. Terus ngebangun dunianya juga. Iya. Ya udah akhirnya gue kerjain lah si Eknoid itu 2019 ya. 2019 gitu. Terus itu film lo yang Itu mungkin syutingnya 14 hari Eknoid. Oke. waktu itu. Dan itu yang mungkin secara kesiapan lo merasa itu lo lebih matang kali di Iya, situ ya. betul. Udah lebih Di matang situ ya, udah gue lebih kelihatan juga sih. Dan Angga juga ngasih banyak ruang gue buat kreatif juga gitu. Jadi ya gue happy sih ngerjain Eknoid. Maksudnya walaupun ngerjainnya lumayan padat kan waktunya, terus science fiction juga gitu. Kita juga ada CGI-nya, ada practical effect juga segala macam. Tapi gue merasa tim gue pada saat itu cukup solid dan kita semua berangkat dengan visi misi yang sama gitu. Jadi walaupun berat ngerjainnya, cuman ya gue happy dan gue puas dengan apa yang kita punya gitu. Gue boleh nanya nggak? Kenapa lo memilih gue sebagai sutradara imperfect? Gue juga penasaran.